if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di Jadi Pandit. Jadi kali ini gue akan bahas satu pertandingan, yaitu Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Dan juga nanti gue akan bahas mengenai Todd Boehly ya. Oke, kita mulai dulu dari Manchester United berhadapan dengan Sheriff. Ini pertandingan kedua di Europa League, di mana pertandingan pertama kita tahu sendiri bahwa Manchester United mengalami kekalahan 0-1 menghadapi Real Sociedad di Old Trafford. Maka dari itu mereka harus menang di pertandingan kali ini. Itu juga yang dilontarkan oleh Ten Hag ya sebelum pertandingan, bahwa dia squad ini harus memenangkan pertandingan kali ini karena mereka sudah kehilangan poin di pekan pertama. Jadi mau tidak mau mereka harus menang di kandang Sheriff. Nah, buat kalian yang belum tahu bahwa Sheriff ini tahun lalu itu main di Champions League satu grup dengan Madrid, dan ketika main di Bernabeu mereka bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-2. Ya walaupun memang bisa dikatakan Real Madrid di situ sedikit kurang beruntung karena hampir 30 shot plus beberapa kali save yang luar biasa dari penjaga gawang ya. Tapi at least mereka sudah membuktikan, dan permainannya juga tidak, dalam arti nggak jelek-jelek amat gitu. Mereka masih bisa bermain lah ya, tidak seperti ya kan, ini kan Sheriff ini berasal dari negara Moldova ya. Jadi kalau berdasarkan status negara harusnya sangat jauh levelnya, tapi kita bisa melihat bahwa Sheriff ini dari pertandingan tadi malam juga ya, mereka ya mungkin biasa aja, tapi nggak jelek gitu, dalam arti mereka berusaha untuk press gitu, nggak serta merta parkir bus, dan that's good gitu. Dalam arti walaupun lawan tim yang kategori lemah, mereka juga di pertandingan pertama lawan gua nggak tahu namanya itu, pokoknya klub yang lebih nggak terkenal lagi, mereka menang 3-0. Jadi ya Sheriff ini cukup punya potensi, walaupun potensinya let's say jadi peringkat 3 peringkat 3 karena masih ada Real Sociedad. Jadi tapi untuk juru kunci praktis Sheriff ini tidak layak karena mereka bisa menunjukkan performa mereka dengan baik. Nah, kita masuk pertandingannya. Starting lineup praktis tim inti lagi yang diturunkan oleh Manchester United oleh Erik ten Hag, yaitu di belakang seperti biasa Varane, Martinez, Malacia, Dalot. Di tengah McTominay kembali lagi dimainkan, terus Eriksen dengan Bruno ya, di depan Ronaldo, Sancho dengan Anthony. Ya, Anthony menjalani 3 pertandingan beruntun dia menjadi starter ya, padahal dia baru bergabung, baru menjalani 3 match langsung sebagai starter ya. Ini menjadi pressure juga ya, gue harap jangan sampai tekanannya terlalu besar untuk Anthony, karena ya kalau kita lihat fair to fair aja, di 3 pertandingan dia menjadi starter penampilannya tidak konsisten. Kalau menurut gue sangat biasa, belum kelihatan Anthony yang bermain di Ajax begitu skillful, begitu tusukannya itu jelas gitu, tujuannya itu mau end passing. Kalau sekarang gocek abis itu balik ke belakang atau balik ke samping atau kehilangan bola. Jadi belum Anthony yang gue kenal ketika di Ajax. Nah, bagaimana jalanan pertandingan 10-15 menit MU bener-bener jelek banget mainnya. Mereka tidak bisa menguasai, bahkan kesannya tuh Sheriff yang lebih mengambil inisiatif. Press ketika mereka kehilangan bola, Sheriff press ya, high press, sehingga MU juga kesulitan mengembangkan permainan, dan tengahnya itu benar-benar gak jalan ya. McTominay, Eriksen, Bruno, jaraknya terlalu jauh. 3 pemain ini yang harusnya berjibaku. Kalau lu lihat simple midfield yang dimiliki oleh Madrid, Modric, Casemiro, Kroos dulu, mereka itu simple, mereka harus dekat, jaraknya dekat, sehingga aliran bola itu dengan mudah mampu mereka lakukan, dan mereka mampu lepas dari kawalan, lebih lepas dari press. Ini tidak dilakukan. McTominay terlalu jauh padahal dia DM. Bruno Eriksen juga udah nggak tahu kemana di depan, terlalu jauh. Jadi sehingga penghubungnya itu tidak ada. Nah, maka dari itu kesulitan MU untuk mengembangkan permainan. Sampailah gol dari Sancho. Itu golnya bagus, build up-nya bagus. Ya, MU itu sering seperti itu di beberapa pertandingan di mana mereka win streak.
Dimana pada saat momen mencetak gol bagus mainnya, tapi selebihnya kita nggak melihat kerjasama dari pemain Manchester United. Dan kembali golnya Sancho itu kan bagus sekali, umpan dari Eriksen, bagaimana dia visi dari Eriksen kita lihat di sini. Dia memberikan true pass, Sancho digocek satu, dia tekuk dan dia shoot. Ya, habis itu, nah ini menjadi menurut gue mungkin pemain Manchester masih belum tune in ke dalam pertandingan, masih dalam arti belum panas atau gimana. Setelah gol itu mulai Manchester United menguasai, walaupun hanya sekedar menguasai ball possession. Ya, tetapi kita bisa lihat bahwa tampaknya kepercayaan dirinya itu sudah mulai meningkat dengan adanya gol pertama dari Sancho. Yang mereka terus membuild up serangan, lumayan mengalir, lumayan lebih mengurung dari Sheriff, dan kelihatan Sheriff sudah drop. Ya, inilah perbedaan dari klub besar dengan klub yang menengah ke bawah dalam menghadapi intensitas. Sheriff bisa menyamai, mengimbangi secara intensitas mungkin 10-15 menit, tapi sisanya mereka kembali lagi menjadi tim yang tentu saja akan mengandalkan defensif, bertahan di babak sendiri. Nggak ada masalah karena sesuai dengan kapasitas pemain. Jadi MU menguasai betul ya, mereka meng-create setengah-setengah peluang. Ronaldo gue nggak tahu, babak pertama bener-bener hamburadul, bener-bener gue lihat dia kontrol bola aja susah, pergerakannya lambat, passingnya banyak yang salah. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin soal match fitness ini bisa menjadi problem dari awal dia tidak ikut pramusim, atau mungkin faktor psikologis, kepercayaan diri. Ya maka dari itu gol di menit 30-an, ya penalti 39 itu tampaknya gue harap ya, dan mungkin fans MU juga berharap itu menjadi apa ya, gue bilang pemecah kepercayaan diri, peningkat kepercayaan diri dari Ronaldo, supaya dia bisa bermain seperti biasa, seperti musim lalu di mana dia sangat luar biasa ya, dengan umur yang 37 tahun tapi dia bisa menjadi top skor ya dengan 20 plus gol. Ya itu harus dikembalikan lagi keganasannya Ronaldo, nggak mungkin tiba-tiba hilang gitu. Yang gue lihat tadi malam tiba-tiba hilang ya, dari awal musim di Premier League juga gue lihat tiba-tiba kok hilang gitu, pasti ada yang salah. Ya kita tunggu aja bagaimana ke depannya, apakah Ronaldo ini bisa tetap keep up ya, tetap bisa kembali ke performa terbaiknya, karena terlihat pada saat dia mencetak gol kelihatan sangat emosional ya. Ya gue tahu bahwa ketika lu dalam performa terbaik, gol seperti itu ya biasa aja, penalti lagi ya lawan Sheriff di Europa League pasti ya biasa aja, kayak Sancho lah ya. Tapi ini begitu emosional, dia rayakan, dia sampai ekspresinya itu tidak bisa bohong, dan kelihatan teman-temannya juga sangat support ya. Jadi kalau di media itu ada yang bilang Ronaldo dimusuhin ya, itulah kembali lagi media ya. Namanya media, bahwa yang ditampilkan oleh media hanya untuk mengincar popularitas, mengincar apa ya kalau gue bilang perhatian dari masyarakat ya, padahal beritanya belum tentu benar. Maka dari itu Ronaldo dan banyak juga ya pemain sepak bola maupun pelatih itu benci atau sering bersih tenggang dengan media, karena media ini memang ya kualitasnya desan, apalagi yang di Inggris itu, aduh itu desan dan kawan-kawan itu sering menyebarkan yang namanya, mereka kayak tahu ruang gantinya Manchester United itu seperti apa, mereka seperti punya orang dalam ya. Jadi ya kak, buat kalian yang masih percaya media, gue harapkan kalian lebih buka mata kalian ya, karena media ini benar-benar tidak 100% kalian harus bisa percaya, harus kalian riset, harus kalian lihat dulu, kalian perbandingkan dulu, dan juga jangan diambil mentah-mentah ya, karena gue lihat begitu kenyataan itu berbeda ya. Praktis dari itu kan babak pertama. Babak kedua MU bermain lebih terorganisir, lebih tenang ya, walaupun mereka tidak create banyak sekali peluang, apalagi peluang yang berbahaya, tapi mereka setidaknya menunjukkan bahwa mereka dalam passingnya, kombinasinya, beberapa kesempatan itu bagus ya. Tinggal bagaimana finishingnya memang masih menjadi PR ya. Jadi gue lihat di pertandingan kali ini, gue bisa bilang ini pertandingan yang bagus untuk dalam arti kepercayaan diri dari misalkan Ronaldo dan juga pemain-pemain lain, karena mereka bisa menjalankan setidaknya dari dari belakang dan tengah itu cukup baik ya di babak kedua, terutama ketika Casemiro masuk, di situ ada keseimbangan ya. Yang gue lihat di situ tinggal bagaimana mereka lebih kreatif lagi, karena gue lihat tidak ada kreativitas yang begitu berarti. Mungkin ada 1, 2, 3 momen kreativitas, tapi sisanya
gue bilang masih banyak sekali PR dari Erik ten Hag. 1 bulan break ini bisa dimanfaatkan oleh Erik ten Hag, memutuskan 11 pemain utama harus, dan bisa pemainnya ini mengimplementasikan yang dimau oleh ten Hag. Dan juga yang cedera kembali lagi kayak Martial, kayak Rashford, itu bisa menambah kapasitas ya, menambah kekuatan dari Manchester United. Oke, itu dari Manchester United pembahasannya. Terus kita ke Todd Boehly. Jadi Todd Boehly ini dikabarkan kembali membuat ulah. Seperti kita tahu bahwa setelah dia menjadi CEO-nya Chelsea, banyak sekali kontroversi yang dia buat. Ya, dia mau mengincar banyak pemain bintang, ya, memecat Tuchel, sampai interviewnya dia bilang bahwa Tuchel tidak sesuai dengan rencana kita, dengan visi kita ke depannya. Sampai kemarin Todd Boehly ini dikabarkan ingin mengusulkan ya terjadinya apa ya kalau gue bilang Premier League All Star, pertandingan All Star ya seperti yang berlaku di NBA. Nah ini gue nggak masuk akal ya. Jadi Premier League All Star itu jadi ada 2 kubu yang dia maksudkan. Kubunya Manchester, Liverpool, Manchester City, MU, Liverpool itu di utara. Di selatan itu akan berhadapan dengan London, gengnya London, Spurs, Arsenal, Chelsea, ya, dan kawan-kawan. Jadi ya gue bilang ini makin ngadi-ngadi kalau gue bilang ya. Memang kelihatan Todd Boehly ini otaknya ini ya bisnis, karena dia memang pembisnis dari Amerika, sukses. Ya kelihatan otaknya itu yang ngincar duit. Dia juga bilang bahwa ya kita kenapa kita tidak mencontoh NBA? Kenapa kita tidak mencontoh apa ya? Apa ya? Gue kurang tahu olahraga di Amerika itu nama-nama resminya apa, kayak hoki, kayak baseball dan sebagainya, yang dalam arti mereka membuat All Star lebih ke entertain. Ya, ini juga sudah dikritik oleh Carragher, oleh Klopp bahkan, bahwa sepak bola itu berbeda, sejarahnya saja sudah berbeda. Ya, jangan mencoba mencampur adukan budaya yang bukan sesuai dengan budayanya sepak bola. Ya, Klopp lebih ke secara teknis. Ya, dia membandingkan NBA dan kawan-kawan di Amerika, mereka ketika libur itu dikasih 4 bulan break atletnya. Sepak bola bisa hitung sendiri kemarin berapa, 1 bulan maybe. 1 bulan pergantian musim, habis itu mereka harus latihan lagi. Jadi secara istirahatnya itu sangat-sangat berbeda. Terus kalau ini mau dijalankan pasti di breaknya dong, artinya dikurangin lagi. Nah apakah itu tidak namanya penyiksaan terhadap pemain sepak bola? Nah ini gue nggak masuk akal. Ya, ini otaknya ini sama kayak FIFA, dibikin agenda-agenda yang nggak penting, yang ujung-ujungnya cuma duit. Ini yang berbahaya sekali kalau gue bilang ya. Dan Carragher juga bilang ya, dia ini udah kayak orang yang udah lama di Premier League, yang udah kayak dia ini punya kekuasaan di Premier League, padahal ngurus Chelsea aja belum sukses sejauh ini, malah amburadul bisa dikatakan. Pembeliannya pun gagal sebagian besar. Jadi gue bilang kembali lagi ya, buat kalian ya yang sudah tahu mungkin beritanya atau yang belum tahu, bahwa Todd Boehly ini memang sepertinya sedang ingin caper di Inggris, bahwa dia pengusaha sukses dari NBA, dari Amerika. Dia mencoba membawa budaya Amerika, budaya olahraga Amerika yang entertaining, di mana banyak sekali hal ini yang tujuannya untuk menghibur. Tapi kembali lagi, sepak bola itu bukan seperti itu. Yang namanya sepak bola ya adanya laga persahabatan, yaitu jelang pramusim biasanya. Nggak ada all star yang gak jelas ini. Bayangin aja pemain Liverpool harus satu tim dengan pemain Chelsea bukan, Liverpool harus satu tim dengan pemain Everton, pemain MU, kan ngaco gitu secara budaya, secara fans, secara rivalitas. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Jadi gue sangat menantang seperti yang Klopp lakukan, Carragher lakukan, dan beberapa orang lakukan. Gue menentang apa yang diusulkan oleh Todd Boehly, dan semoga tidak dilakukan ya, tidak diterapkan ya oleh FA dari Inggris. Semoga jangan sampai ini merusak budaya sepak bola,
Jangan sampai ini menjadi kembali lagi perbudakan dari pemain, karena sangat kasihan mereka harus terus bermain hanya demi kepentingan dari petinggi-petinggi yang dan pengusaha-pengusaha yang hanya mengincar uang. Itu sangat-sangat keji Pak menurut gua perbuatannya. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.